Dan masalah ini biasanya yang paling berdampak adalah kaum wanita. Shalom, salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Kembali kita bertemu dalam channel Misteri Paulus Rahel Ministry. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bentar kami akan mendengarkan sedikit daripada renungan firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semuanya sehingga kami sama-sama menerima berkat dari Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, pada hari ini tema firman Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kesesakan. Mazmur 102 ayat 1-3, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mazmur 102 ayat 1-3. Doa seorang sengsara. Pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan, Tuhan dengarkanlah doaku. Dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Kisah pergumulan daripada Raja Daud yang dituliskan dalam kitab Mazmur. Jadi setiap manusia dari semua kalangan pasti punya masalah. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lainnya. Dan hasil penyelesaian masalah tergantung dari respon dan sikap kita. Seperti kisah 12 pengintai di Kanaan. Yang 10 bersikap negatif dan hasilnya negatif. Yang 2 bersikap positif dan hasilnya negatif. Jadi hasil dari solusi problem itu tergantung dari respon kita. Terkadang masalah satu belum selesai, timbul masalah lain. Masalah lain belum selesai, timbul lagi masalah lain bertubi-tubi. Sehingga kita merasa sesak, jenuh, depresi, emosional, dan menjadi sangat sensitif. Nah, hal itu banyak terjadi apalagi di masa pandemi ini. Sudah hampir 2 tahun ekonomi mengalami kepincangan. Banyak terjadi PHK, banyak terjadi pengurangan gaji, banyak terjadi ekonomi yang ambruk, banyak terjadi masalah-masalah lain. Belum lagi masalah sekolah yang lewat daring, HP cuma satu sehingga akhirnya mereka rebutan dan terjadi banyak masalah. Dan masalah ini biasanya yang paling berdampak adalah kaum wanita. Makanya saya pernah katakan bahwa di Jepang pernah dibuat satu menteri, yaitu menteri kesepian, yang tujuannya untuk menolong orang-orang yang depresi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi di dalam menghadapi masalah yang berat ini? Yang pertama, kita menerima undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28-29, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus undang, ya pasti ada solusi problem. Pernah terjadi penjarahan hebat di depan kantor pemilu dan 2 orang pedagang kaki lima dalam tempo hitungan detik, tabungan 3 tahun ludes, dan semua barang-barang yang ada di gerobak mereka habis ludes. Mereka nangis, mereka nggak tahu bagaimana masa depan mereka, bagaimana anak-anak dan istri mereka. Tapi akhirnya berita ini terdengar oleh Jokowi dan Jokowi mengundang 2 pedagang ini. Nah, ketika Jokowi mengundang 2 pedagang ini, solusi problem terselesaikan. Karena apa? Langsung diberi modal baru. Nah, ini yang undang kita lebih dari Bapak Presiden. Dan beliau adalah presiden di atas presiden yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Pasti ada solusi problem yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana solusi problem di dalam menghadapi kesesakan. Tetap tergabung dalam komunitas yang sehat.
1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah saudara, engkau harus tergabung dalam sebuah komunitas. Saudara, saya satu hari pernah menyaksikan ketika ada lidi segompiok dia bisa buat menyapu. Tapi kalau lidi itu satu, dia akan terpisah dan mudah sekali dipatahkan dan dia nggak berdaya berbuat apa-apa. Jadi jangan pernah engkau terlepas dari komunitas yang sehat, terlepas dari komunitas yang baik, terlepas dari komunitas keimanan rohani agar rohani bertumbuh. Jadi tetap terhisap dalam sebuah komunitas. Mungkin kalau di gereja ada yang namanya komsel, ada yang namanya family altar, ada yang namanya kul, apapun istilahnya, engkau harus tetap tergabung dalam satu komunitas. Masalah membuat kita nempel pada ongkok angguk yang benar. Saudara, ketika pohon nempel pada pokok pohonnya, dia akan tetap bertahan. Nah, ketika kita nempel pada pokok anggur yang benar yang bernama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap tegar di masa yang sukar. Jadi hari ini apapun keadaanmu, apapun kondisimu, tetap ada dalam sebuah komunitas, tetap ada mengandalkan Tuhan dan tetap mengucap syukur, dan niscaya solusi problem pasti terjadi. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kalau hidup kami ada dalam kesesakan, ketika kami ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang mentok, ke atas tidak pernah mentok. Karena Yesus jawaban, Yesus pertolongan di dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, pada hari ini apabila ada pemirsa yang sedang ada dalam kesesakan dan mereka tidak mampu bertahan, Yesus sudah ada di sana untuk memberikan jawaban dan jalan keluar. Terpuji nama Engkau Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.